Sebelumnya udah pernah ada ikut kelas ibu hamil 10 sampai 15 menit ya. Kenapa harus periksa screening? Karena di Indonesia itu mah hanya kita yang tahu. Nah, kalau ada hepatitis yang positif, harga vaksinnya berapa? Kalau nggak usah kalau bahasa itunya galau apalagi gila. Kalau ada yang positif, nggak ada yang tahu semuanya juga, ibu bidan yang tahu. Tadi saya jelaskan, jadi bahaya kalau misalkan mual-muntah itu udah berlebihan banget, jadi ibunya nggak ada nutrisi. Nah ya, karena sekarang mau muntahnya sudah tahan nggak, harus segera tetap diperiksakan. Jadi jangan kemudian. Di trimester pertama aku pernah dirawat gara-gara ISK sama mama baru juga. Nah untuk kedepannya apakah ada faktor bakal kena lagi atau gimana ya, soalnya kadang sekarang juga beberapa kali kalau kencing itu masih kerasa sakit padahal udah sekitar 2 bulan yang lalu dirawatnya. Oh udah lama ya? Untuk ISK atau dari infeksi saluran kencing itu bisa terjadi lagi, nggak bisa aja ya, bisa aja, apalagi sekarang minumnya kurang. Nah, mineralnya berarti kurang minumnya, pipisnya sering ditahan. Pipisnya sering ketahan, itu bisa juga jadi ISK. Atau yang paling sering apa? Airnya kotor, harus dibanyakin lagi ya. Ya mudah-mudahan sih enggak, tapi banyak juga yang enggak terjadi lagi. Banyak juga kalau memang udah dirubah semuanya, jadi pipisnya nggak ketahan, nggak pernah ditahan, minum mineralnya banyak, jadi aman. Nanti sampai persalinan pun aman, gitu ya. Nah jangan sampai nanti udah lahiran pun, nanti setelah proses udah persalinan nih, karena ada infeksi, pernah ada infeksi di situ, jadi pipisnya takut. Kalau mual minum air pakai mual, malah tahu. Tapi kalau makan sampai sekarang kan masih bingung makanannya masuk apa sampai nasi gitu ya, karena nggak ada yang masuk sama sekali gitu kan. Nah memang ya, nah itu apa yang harus dikonsumsi makanannya, nggak boleh yang merangsang mual gitu. Ini biasanya terjadi sampai 20. Yang udah bagus untuk cek harga lagi kapan, nanti di 37 minggu untuk persiapan selanjutnya. Iya. Kecuali kalau misalnya ibu awalnya diisi identitas ibu, tanggal dan juga tanda tangan ya, HIV, sifilis dan HBsAg. Ini untuk mengecek tadi kan ada yang tabungan gitu ya, tabungan untuk bersalin. Nah, kalau misalnya memang sudah merencanakan untuk bersalin di sini, tapi pada kenyataannya kita nggak tahu ya, apakah ada indikasi medis yang memang serius dan harus dibawa ke rumah sakit, apakah itu tetap bisa digunakan atau berbeda lagi begitu. Bisa dikembalikan pure ke ibu gitu ya, atau misalkan untuk proses rujukannya kita bantu. Nah proses rujukan ini atas nama ibu siapa? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Gimana perasaannya ikut sekolah ini? Alhamdulillah nyaman, terus tidak terlalu lama nunggu karena jadi buat waktu sih alhamdulillah nunggu itu sebentar aja gitu. Kebetulan bagian satu ya bu ya, karena itu usia hamilnya sekarang berapa? Sekarang 11 minggu. Kemudian udah pernah dicek lagi? Belum. Berapa kali? Perasaannya deg-degan sih, deg-degan Apa yang udah berpikir? maksudnya kan karena kan saya kan hamil selama 3 bulan sebelumnya gitu.
kesekian kalinya bekerja sama dengan Kota Medan? Alhamdulillah bersyukur karena yang pertama sebenarnya sangat membantu untuk kegiatan puskesmas terutama untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ini sangat bermanfaat untuk kita sebenarnya melalui dari PMP dulunya Iya. sekarang PMP. Untuk pesan dan pesannya gimana Ibu untuk sebagai penutup? Pesan-pesannya semoga acara tetap berlanjut, anaknya berkesinambungan, jangan berhenti sampai di sini. Tuh, harus banyak acara-acara lagi ya Bu ya. Ada kata-kata mutiara nih dari Saya melanjutkan sekarang. Terima kasih kembali. Terima kasih semuanya.